Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nisa dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran biologi, yaitu sindrom premenstrual. Di sini saya mempresentasikan dengan mama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 itu pendahuluan, latar belakang. 1.1 latar belakang. Premenstrual syndrome adalah merupakan suatu keadaan di mana sejumlah gejala terjadi secara rutin dan berhubungan dengan siklus menstruasi. Nugroho Utomo 2014. PMS ditandai dengan gejala ketidaknyamanan perut, sakit kepala, nyeri, dan cepat marah, dan juga stres. Faktor yang mempunyai PMS antara lain dari faktor keluarga, faktor psikologis, contohnya depresi. Gejala PMS yang paling umum adalah suasana hati yang labil, mudah marah, nafsu makan meningkat, pelupa, sulit konsentrasi, mudah menangis, haus, berjerawat, gangguan pencernaan, muka merah, jantung berdebar, pusing, dan edema ekstremitas bawah. Gejala premenstrual biasanya timbul selama 7-10 hari terakhir dari siklus menstruasi. Premenstrual syndrome merupakan masalah kesehatan umum yang paling banyak dilaporkan oleh wanita reproduksi. Sumiasi 2016. Menurut BKKBN, Badan Kesejahteraan Keluarga Nasional, tahun 2011 wanita usia subur, wanita usia reproduktif adalah wanita yang berumur 18 sampai 49 tahun yang berstatus belum kawin ataupun janda. Terdapat fakta yang mengungkapkan bahwa sebagian remaja mengalami gejala-gejala yang sama dan kekuatan premenstrual syndrome PMS sama sebagaimana dialami oleh wanita yang lebih tua. Gangguan menstruasi menjadi permasalahan utama pada wanita di Indonesia. Prevalensi PMS di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda. Di Jakarta Selatan menunjukkan 45% siswa SMK mengalami PMS. Sumatera Barat menunjukkan 51,8% siswa SMA mengalami PMS. Sedangkan di Purworejo pada siswi sekolah menengah atas prevalensi PMS banyak 24,6%. Di Semarang tahun 12 didapatkan prevalensi kejadian PMS sebanyak 24,9%. Etiologi premenstrual syndrome PMS belum jelas, akan tetapi mungkin suatu faktor yang memegang peran lelah ketidakseimbangan hormon estrogen dan prostogen dengan akibat retensi cairan dan natrium, penambahan berat badan, dan kadang-kadang edema. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian penyakit sindrom premenstrual? 2. Apa saja gejala dan tanda sindrom premenstrual? 3. Apa saja masalah yang timbul pada sindrom premenstrual? 4. Bagaimana cara mengobati sindrom premenstrual? Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian penyakit sindrom premenstrual. Untuk mengetahui tanda dan gejala sindrom premenstrual. 3. Untuk mengetahui masalah yang timbul pada sindrom premenstrual. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana cara pengobatan sindrom premenstrual. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian premenstrual syndrome. Premenstrual adalah gejala periodik pelepasan darah dan mukosa jaringan dari lapisan dalam rahim melalui vagina. Menstruasi diperkirakan terjadi setiap bulan selama reproduksi, dimulai saat pubertas dan berakhir saat menstruasi, kecuali selama masa kehamilan. Berdasarkan pengertian klinik, menstruasi dinilai berdasarkan 3 hal: siklus premenstruasi, lama menstruasi, dan jumlah darah yang keluar. PMS adalah kombinasi gejala yang terjadi sebelum menstruasi dan menghilang keluarnya darah menstruasi serta dialami oleh banyak wanita sebelum mulai setiap siklus menstruasi. Bagi beberapa wanita, gejala PMS yang dialami bersifat ringan atau bahkan sama sekali tidak terasa. Namun bagi sebagian wanita lain, gejala PMS yang muncul bisa jadi sangat parah hingga dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. 2.
2.3 masalah yang timbul pada sindrom premenstrual, yaitu memiliki level stres tinggi, memiliki riwayat keluarga yang mengalami depresi, memiliki riwayat depresi atau depresi pasca melahirkan. Dan cara mengobati premenstrual syndrome. Langkah-langkah berikut mungkin tidak bisa menghilangkan gejala secara total, tetapi setidaknya bisa mengendalikan perubahan yang terjadi pada diri sendiri. Langkah-langkah tersebut meliputi menjaga pola makan sehat dan seimbang, mulai dari memperbanyak asupan serat dari gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, hingga mengurangi makanan berlemak maupun berminyak. 2. Berolahraga sekitar 30 menit per hari. 3. Meminimalkan konsumsi garam, kafein, dan alkohol. 4. Jangan merokok. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Bab 3. Penutupan. Kesimpulannya adalah premenstrual syndrome merupakan keluhan-keluhan yang biasanya dimulai 1 minggu sampai beberapa hari sebelum datangnya haid dan menghilang sesudah haid, walaupun kadang-kadang berlangsung terus sampai haid terhenti. Untuk sarannya, diharapkan wanita terutama yang beresiko tinggi karena premenstrual syndrome tersebut memahami dan mengerti mengenai penyakit premenstrual syndrome atau PMS tersebut hingga bisa dilakukan penanganan lebih awal dan menghindar terjadinya kegawatan. Sekian presentasi biologi sindrom premenstrual dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.